Oke, solis-solis kita sambung perbincangan kita, tapi kami sapa dulu untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan kota-kota lain, atau justru Anda di luar Indonesia ya, karena beberapa juga pendengar kita ada di Korea Selatan nih, ada Pak Nawawi Ahmad Imtat. We love you Pak Arfan, salam dari Korea Selatan. Wow, jauh Ya, sekali hope ya. you too. Ya. Oke, ada lagi Pak Kukuh Kusdrilo, Love Song, Love Day, Love Job, Love Family, Love Team, All About Love. Be happy now. Wow, good quote Luar ya. biasa. Semoga bisa diterapkan di berbagai lingkungan kita gitu ya. Tapi yang pasti bicara tentang love ini sangat menarik karena kan banyak orang yang mengatakan bahwa eh, cinta atau kasih itu kan abstrak banget ya Pak Arfan ya. Mungkin Ya. ya sangat luas lah, general gitu ya. Tapi kita ingin mengkaitkan love ataupun kasih ini dengan happiness seperti yang mungkin tertulis dalam buku Seven Laws of Happiness. So mungkin eh, apa ya kaitannya atau koneksinya dari love menjadi happiness tuh seperti apa? Mungkin Pak Arfan boleh bantu kita pahami ini. Silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Kalau kita mengasihi, ya, Mhm. maka kita selalu dalam posisi yang bahagia, apapun yang terjadi gitu. Oke. Beda dengan konsep win-win misalnya ya. Kalau saya menghendaki kalau saya menginginkan sesuatu, kemudian saya berbuat baik pada orang karena ada alasan tertentu, ada hidden agenda di belakangnya. Tapi kemudian ketika saya tidak mendapatkan itu, saya akan kecewa kan? Ya. Saya sudah punya harapan yang tinggi, tapi saya tidak mendapatkan gitu. Jadi konsep win-win itu sangat rentan gitu terhadap kekecewaan gitu. Mhm. Tapi kalau yang namanya love itu ya mengasihi itu kita sudah tidak melihat respon orang gitu. Ya. Ya, bahwa dia jadi baik, alhamdulillah, nggak baik pun memang tugas kita kan mengasihi. Mhm. Ya, saya ingat cerita Ibu Teresa ya. Bunda Ya. Teresa ya. Bunda Teresa itu adalah contoh figur di dunia yang punya unconditional love. Jadi suatu ketika Bunda Teresa itu ketika di Kalkuta ya di India itu dia melihat ada tukang roti gitu. Ada tukang roti yang kalau sore hari itu rotinya tuh dikasih ikan gitu apa namanya kan sudah nggak laku ya udah Yes. daripada rotinya kemudian nanti jadi busuk gitu kemudian rotinya dibuat kasih makan ikan gitulah ya kadang-kadang juga dibuang gitu ya Oke. rotinya itu. Nah Ibu Teresa kemudian menemui tukang roti kemudian dia bilang boleh nggak saya minta itu rotinya dia Rotinya. bilang gitu. Kenapa? Karena saya mau kasih buat orang-orang yang ada di seberang jalan itu yang mereka nggak tahu malam ini mau makan apa. Mhm. Bukannya apa berterima kasih gitu ya sudah dibantu untuk menyalurkan kepada orang yang membutuhkan. Tukang roti ini malah meludahi wajah Ibu Teresa gitu. Oke. Apa yang terjadi? Ibu Teresa mengusap itu, mengusap ludahnya itu ya. Mhm. Kemudian dia mengatakan, "Oke, nggak apa-apa kalau Anda perlu meludahi wajah saya lagi, silakan," dia bilang gitu. Ya. Silakan. Tapi saya cuma minta rotinya ini juga bukan buat saya. Saya Mhm. ingin memberikan kepada orang-orang Yang miskin butuh. yang ada di ujung jalan sana karena mereka tidak tahu nanti malam mau makan apa. Ya. Tapi kalau untuk mendapatkan roti itu kamu harus meludahi muka saya, silakan, silakan lakukan itu gitu. Mhm. Itu sebuah contoh ya bahwa Ya. em, ketika kita mengasihi tanpa syarat itu kita jadi berani gitu melakukan apapun gitu. Mmm. Dan kita jadi orang yang mau berkorban gitu. Silakan lakukan apapun tapi rotinya saya minta ya untuk orang-orang yang ada di sana gitu. Dan dia tidak nggak marah gitu ya, tidak ingin membalas gitu, karena dia punya kasih gitu. Jadi ketika kita punya kasih ini yang tanpa syarat ini, kita tidak terpengaruh oleh kondisi yang ada di sekitar kita gitu. Apapun tantangannya, apapun kesulitannya, kita tetap jalan begitu aja. Mhm. Kita tetap stabil, emosi kita tetap stabil karena kita memang sudah siap dengan sebuah mindset bahwa tugas saya di dunia ini adalah mengasihi. Oke. Tugas saya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain gitu. Mhm. Itu Audrey. Jadi kalau kita mengasihi tanpa syarat itu kita tidak emosi kita tuh tidak naik turun gitu. Ya. Stabil Mhm. itu Audrey.
Oke, itu contoh yang mungkin kita sering dengar ya dari Mother Teresa yang Ya, mungkin bisa menjadi inspirasi kita untuk mengasihi ataupun mencintai orang-orang di sekitar. Tapi ini juga menarik Pak Arfan, mungkin fenomena akhir-akhir ini gitu ya. Mungkin orang ya sudah punya niatan untuk mencintai atau mengasihi tapi disalahgunakan nih ya, yang berujung jadi nggak bahagia gitu. Padahal kita rela nih memberikan semuanya, memberikan hal yang mungkin orang-orang sukai, bahkan orang-orang rasanya pengen gitu dari kita. Ini gimana Pak Arfan supaya kasih yang kita berikan, cinta yang kita berikan dengan niatan tulus tapi tidak disalahgunakan? Silakan Pak Arfan. kalau disalahgunakan atau tidak itu sesuatu yang uncontrollable, Audrey. Oke. Jadi kita nggak bisa mengontrol itu gitu, bahwa Mhm. kemudian disalahgunakan ya itu ya bisa saja gitu, Yes, bisa saja ya. Di dunia ini kan eh, banyak sekali hal-hal seperti itu terjadi kan. betul. Jadi itu bukan concern kita gitu. Ya. Bahwa nanti ada orang yang menyalahgunakan itu uncontrollable. Mhm. Tapi mari kita bicara di sisi yang controllable-nya saja gitu, bahwa memang tugas kita itu adalah mengasihi. Ya, Mhm. dan kalau ada orang yang mengatakan kasih itu sesuatu yang abstrak, saya ingin mengatakan itu totally wrong gitu. Oke. Kasih itu adalah sesuatu yang konkret gitu. Mhm. Kalau kasih itu kita terjemahkan menjadi kata kerja. Yes. Jadi coba lihat apa gitu. Misalnya saya punya rekan kerja saya Mhm. sedang mengalami kesulitan gitu. Oke. Ya kelihatannya dia eh, pekerjaannya ini terlalu berat buat dia ya, terlalu bertumpuk lah gitu. Tugas-tugas yang harus dia selesaikan. Maka saya harus berpikir gitu, apa yang bisa saya lakukan gitu, apa yang bisa saya bantu. Mhm. Selalu tunjuknya ke dalam gitu, apa yang bisa saya bantu. Selalu bicara yang controllable Mhm. gitu. Oke. Bagaimana cara saya bisa meringankan apa namanya beban yang sekarang ini sedang dia pikul gitu. Jadi Ya. kata-katanya itu selalu apa dan bagaimana, Mhm. kemudian menuju ke dalam ke saya dan kemudian kata kerja. Apa yang bisa saya lakukan untuk meringankan beban dia? Apa yang bisa saya bantu? Gitu. Apa Mhm. yang bisa sama-sama kita lakukan gitu untuk membuat orang lain menjadi lebih terbantu gitu. Mhm. Itu Audrey. Oke. Berarti ketika kita sudah melakukan apa ya, kata kerja tadi ya Pak Arfan, dan Ya, kita mendapatkan respon yang positif, kita harus anggap itu sebagai apa? Apakah semangat untuk mengasihi lebih banyak orang atau gimana sebenarnya Pak Arfan? respon bisa positif, bisa nggak positif gitu. Ya. Kita jangan terpengaruh sama responnya gitu. Jadi Oke. mari kita katakan pada diri sendiri bahwa tugas kita adalah mengasihi. Mhm. Kenapa kita mengasihi? Karena sebetulnya kita hanya melanjutkan kasih yang ada di dalam diri kita yang merupakan DNA Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu dalam berbagai ajaran agama besar selalu dilukiskan sebagai sosok yang maha kasih, ya kan? Nah, tugas kita di dunia ini hanya melanjutkan kasih Tuhan itu. Oke, baik. Dan itulah sebabnya kenapa kita dikirim ke dunia gitu. Adalah untuk melanjutkan kasih Tuhan, itu nomor satu. Yang kedua adalah kasih orang tua kita. Karena Mhm. kita hadir di dunia ini adalah sebagai pengejawantahan dari kasih orang tua kita kan. Ya, Jadi betul. kasih Tuhan dan kasih orang tua kita. Itulah yang menyebabkan kita ada di dunia ini. Dan Mhm. itulah yang harus terus kita perjuangkan sampai akhir hayat gitu. Jadi apakah respon orang positif? Mhm. Alhamdulillah. Kalau responnya negatif, ya nggak apa-apa. Karena memang Betul. tugas kita adalah melanjutkan kasih yang dititipkan Tuhan dan orang tua kita ke seluruh dunia. Mhm. Jadi jangan kita terpengaruh pada sesuatu yang ada di luar kita. Oke. Itu kalau memang kita sudah punya yang namanya ingin mewujudkan unconditional love itu, Mhm. ya apapun responnya kita terima gitu. Oke. Apapun responnya. Karena memang tugas kita itu gitu. Iya, iya. Betul, karena sebagai manusia ya kita harus saling mengasihi gitu ya. Jadi tugasnya sampai dengan Anda melakukan kata kerja tersebut. Untuk responnya, ya mungkin kita boleh apa ya, terimalah ya apapun itu. Karena tujuannya kan bukan mendapatkan respon, tapi action-nya tadi ya, Pak Arfan ya. Betul. Betul. Dan Heeh. itu adalah misi hidup Oke. kita di dunia ini itu adalah Mhm. mewujudkan kasih. Mhm. Oke, Misi yes. Ini kita gitu. juga ada pertanyaan yang cukup menarik, Pak Arfan. Nanti kita akan bacakan setelah break, tapi aku bacakan dulu pertanyaannya ya. Siap. Dari, oke ini tidak ada namanya, dari pendengar dari Palembang.
Pak Arfan, sebab orang tidak bisa melihat secara objektif, bahkan hanya subjektif, like and dislike saja itu kenapa ya, gitu ya? Kenapa kita sulit gitu ya untuk mencintai orang, bahkan kita lihat dari apa sisi-sisi lain ataupun hal-hal yang mungkin positif-positif gitu ya, atau kalau nggak suka ya udah, saya nggak mau berbagi kasih ataupun berbagi cinta dengan beliau ataupun orang-orang tersebut. Nanti kita akan bahas dan juga listeners yang masih bergabung, silakan masih boleh respon pagi hari ini di 0812 11 12 959 kami jeda sesaat. Baik, semua listeners, kita sambung lagi perbincangan kita di sesi terakhir ya dalam Smart Happiness. Bicara tentang love, masih dalam rangkaian Seven Loves of Happiness. Ini poin yang keempat ya, yang Ya. pasti akan menjadi perbincangan yang seru lagi nanti ke depannya, semua listeners. So, tadi pertanyaan yang menarik dari pendengar kita di Palembang, Pak Arfan. Kenapa sih kok kita sebagai manusia tuh selalu apa ya, sulit gitu untuk objektif ya, bahkan kita selalu subjektif, lihat dulu sosoknya baru deh kita mau kasihi ataupun kita mau cintai gitu, Pak Arfan. Silakan, apa yang salah yang harus diperbaiki? Ya, mindsetnya gitu. Karena Oke. kita hanya melihat kepentingan kita. Mhm. Kita melihat orang itu dalam kacamata kepentingan, bukan kacamata kasih. Oke. Gitu. Ya kan kalau kacamata kepentingan kan kalau orang itu berguna bagi saya akan baik. Betul. Berarti sebetulnya kita bukan benar-benar orang baik gitu. Karena kita cuma punya kepentingan sama dia kan. Iya. Benar nggak? Betul, betul. Kalau Audrey baik sama saya baik sama Audrey, biasa dong. Mhm. Apa jasa saya gitu istilahnya. Iya. Yang bagus adalah kalau orang nggak baik sama kita, tapi kita tetap baik. Karena kita Karena kita orang baik. betul. Karena kita orang baik. Orang yang baik kan orang yang bisa baik kepada orang yang nggak baik sama dia. Yes. Ini orang udah dijahatin kayak apa, dia kok masih baik ya? Ya karena dia orang baik. Kalau kita hanya baik sama orang yang baik sama kita, itu biasa. Mhm. Itu tidak membutuhkan kasih. Baik sama orang yang baik sama kita, itu nggak butuh kasih loh, Audrey. Ya. Ya. Kasih itu dibutuhkan ketika ada orang yang nggak baik sama kita. Nah, itu butuh kasih itu. Tanpa kasih kita nggak akan bisa jadi orang baik. Mhm. Mhm. Itu, Audrey. Jadi Oke. kacamatanya ini harus diganti. Kacamatanya adalah kacamata kasih, bukan kacamata kepentingan. Mhm. Kalau kacamata kepentingan, maka kita akan dikontrol. Yang mengontrol itu orang yang ada di luar kita. Betul. Kalau teman kita baik, kita baik. Kalau teman kita jahat, kita jahat. Berarti yang membuat kita baik dan jahat itu siapa? Mereka. Mereka. Ya. Gitu. Iya. Oke. Tapi kalau kasih itu yang membuat kita baik itu adalah kita. Karena saya memutuskan jadi orang baik. Dan baru kelihatan baiknya saya nih, Mhm. kalau saya tetap bisa baik sama orang yang nggak baik sama saya. Mhm. Kalau Audrey baik sama saya, ya pasti saya baik dong gitu. Nggak ketahuan saya baik atau enggak gitu, karena Audrey-nya baik. Ya. Tapi kalau Audrey-nya nggak baik, saya tetap baik. Baru kelihatan kalau saya orang baik. Oke. Yes, yes. Ini definisi yang sederhana tapi cukup complicated untuk dilakukan ya, Pak Arfan ya. Sederhana, Uh, dan untuk dilakukan memang perlu perjuangan. betul. Karena manusia itu memang dasarnya itu kepentingan sih. Mhm. Sekali kita itu berhubungan sama orang kan, kalau menghubungi orang, WA orang aja kalau nggak ada kepentingan kita nggak pernah WA kan. Yes, betul. Jarang kita tanya apa kabar, itu jarang kan. Ya. Makanya ketika ada orang yang tahu-tahu udah lama nggak WA, tahu-tahu WA kita menanyakan apa kabar, langsung kita mikirnya apa? Mau minjem duit nih atau ada apa nih? Bukan kasih, itu Iya, kepentingan betul, namanya betul. gitu. Oke, semoga menjawab ya Pak. Ini ada namanya sebenarnya dari Palembang. Oke, ini ada lagi nih Pak Arfan dari Pak Karmoses ya. Ya. Gimana kalau ada kondisi seolah-olah ada pimpinan yang pilih kasih, Pak Arfan? Ini apakah dibenarkan atau tidak? Ini apakah masuk nih unconditional love Ya. atau gimana Itu nih? sesuatu yang uncontrollable gitu kalau pimpinan kita gitu. Ya mau diapain gitu. Yes. Ya. Tetapi yang controllable adalah diri kita. Jangan kita ketika pimpinan pilih kasih, kemudian kita pilih kasih juga. Oke. Gitu. Jangan membuat diri Anda itu dikontrol oleh orang lain gitu. Karena kebahagiaan itu Anda yang mengontrol gitu. Nah, cara mengontrolnya gimana? Itu tadi sederhana sekali. Jadikan kasih itu sebagai kata kerja. Apa itu kasih? Membantu, memperhatikan, menghargai,
mengapresiasi, mengakui. Pakai kata me. Itu kontrol ada di tangan kita kalau kita pakai kata me. Oke. Yes. Ini ada lagi satu baru banget masuk Pak Arfan dari Deka di Kupang, NTT. Oh, pendengar kita jauh-jauh hari ini ya. Pak Arfan, gimana dengan harga diri, Pak? Gimana Ya. jika niat baik kita, tetapi orang lain justru tetap tidak baik dan tidak menghargai kita? Di mana mungkin jadi pertanyaan, sebegitu pentingkah tetap baik dengan orang yang seperti itu? Kalau Bapak atau Ibu Deka memilih jaga jarak aja nih dengan orang-orang seperti itu. Bahkan kayaknya pengen melindungi diri aja gitu, set boundaries. Supaya mungkin ya nggak terpengaruh lah dengan orang-orang seperti itu. Boleh diperbaiki mungkin mindset-nya atau seperti apa, Pak Arfan? Silakan. Ya, berarti mindset-nya hanya kepentingan gitu. Ini mindset-nya hanya kepentingan. Kita punya niat baik, tapi disalahartikan oleh orang lain, itu bukan urusan kita gitu. Urusan kita ya punya niat baik. Walaupun demikian tentu saja kita harus introspeksi juga ya. Kalau niatnya baik tapi kemudian disalahartikan oleh orang lain, berarti mungkin cara komunikasinya yang salah gitu. Oke. Cara komunikasinya yang harus diperbaiki. Tapi apapun ya, kita sudah berbuat baik, kemudian tanggapan orang nggak baik itu bukan urusan kita gitu. Ya itu urusan dia, bukan urusan kita gitu. Urusan kita ya berbuat baik. Mau orang itu baik atau tidak, itu tugas kita berbuat baik gitu. Itu yang namanya kasih. Kalau kita dipengaruhi oleh orang lain, berarti itu namanya kepentingan. Itu bedanya. Jadi kalau mau tahu apa beda kasih dengan kepentingan, bedanya adalah itu. Kalau kepentingan itu tergantung respon orang. Baiknya kita itu tergantung respon orang. Itu namanya kepentingan. Kalau kasih, baiknya kita itu tergantung kita. Karena kasih adalah sesuatu yang saya putuskan untuk saya lakukan dalam kehidupan saya di dunia ini gitu. Yes. Jadi mengasihi, mencintai itu sebuah misi tadi ya, Pak Arfan ya. Misi betul ya. Ingatkan ya. Misi, bahkan kalau orang Islam itu kan sebelum melakukan tindakan apapun, sekecil apapun tuh baca bismillah kan, Audrey? Iya, betul. Iya kan, bismillahirrahmanirrahim. Mau minum aja baca bismillah. Mau makan aja baca bismillah. Mau kerja baca bismillah. Mau nyetir baca bismillah. Ya. Bismillah itu apa sih? Dengan nama Tuhan, dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Coba bayangkan itu. Tindakan kita itu landasannya harus kasih dan sayang gitu. Ya. Oke, ini yang harus kita ingat selalu ya, small listeners, bahwa mengasihi itu sebuah misi gitu ya, bukan sebuah cara untuk mendapatkan apresiasi ataupun mungkin feedback kasih atau bahkan kepentingan ya. Wah, ya, itu mindset yang harus diperbaiki seperti itu. So mungkin untuk memperbaikinya supaya lebih benar juga dan bisa mengkonekkan ketujuh laws of happiness ini, Pak Arfan mungkin boleh share informasi tentang bukunya yang sudah sampai Pak Herman nih, Pak Arfan. Ada promo lagi kah di sesi pagi hari ini? Selalu. Kita selalu ada sama kita membahas ini ya. Selama kita membahas Seven Laws of Happiness, selalu ada promo. Jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini, ya ini saya menulisnya saja 6,5 tahun loh ini. Wow. Ya. Dan ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya untuk menciptakan happiness at work. Ya, Anda bisa langsung kunjungi Tokopedia _Arfan Pra, pakai V ya. Tokopedia Arfan Pra. Silakan Anda mendapatkan diskon 20% untuk hari ini. Ya, 20% untuk hari ini di Tokopedia @Arfan Pra ya. Tetapi kalau Anda ingin yang lebih intens lagi, Anda juga boleh mengundang saya, Audrey. Ya. Boleh undang saya ke perusahaan Anda ya. Seperti sore ini saya diundang ke LRT gitu ya. Ya, untuk bicara mengenai happiness at work. Nah, jadi silakan teman-teman langsung saja hubungi ILM di 0812 123 45 949. 0812 123 45 949. Yes, jadi bisa langsung sharing bersama Pak Arfan mengenai happiness gitu ya kalau diundang. Oke, Pak Arfan mungkin aku bacakan lagi beberapa respon yang sudah masuk ya. Ini dari Pak Dion Kristianto. Selamat pagi Pak Arfan. Mendengar cerita Bapak terkait Bunda Teresa, vibrasinya sampai ke hati dan pikiran saya. Terima kasih, Pak Arfan. Terima kasih. Oke. Ini ada lagi nih cerita yang mungkin cukup tidak mengenakan dari para sales ya. Dari Bang Eris. Kadang kita yang udah dikenal sales gitu ya, Pak Arfan, kalau sekedar tanya kabar,
kadang disangka jualan, padahal sebenarnya tulus mau tanya kabar gitu ya. Udah Benar. ada mindset-mindset yang mungkin tidak baik gitu. So, semoga bisa tetap ya, teguh gitu ya untuk memberikan kasih perhatian walaupun mungkin responnya tidak seperti yang kita inginkan. Oke, satu lagi tadi ada dari Kutai Timur, dari Kalimantan Timur. Selamat pagi, centang absensi. Wow, keren banget. Oh, Jauh-jauh pendengar kita pagi hari ini, small listeners, dan juga Pak Arfan. Tapi yang pasti, sebelum kita tutup perbincangan kita, mungkin boleh ditambahkan insight yang apa ya, harus diingatkan kembali, Pak Arfan. Karena kita pun memahami lah bahwa untuk punya unconditional love itu sangat-sangat sulit. So, apa yang harus kita lakukan mulai pagi hari ini supaya kita bisa membangun habit yang baik untuk punya unconditional love. Silakan, Pak. terima kasih Audrey. Tadi dari Eris ya, Ya. orang sales emang suka gitu. Oke. Kalau WA kita itu kalau lagi mau jualan sesuatu, Oh, gitu barangnya terjual, closing, lupa udah. yes. Nanti kapan-kapan lagi mau jualan baru, apa kabar Pak? Gitu. Sehat-sehat Pak. Itu udah pasti ada sesuatu gitu. Jadi orang udah bisa ngebaca pola kita gitu. Jadi sekarang cobalah kalau Anda sedang tidak ada kepentingan apapun, sapa customer Anda ketika Anda tidak mau jualan apapun. Sehingga ketika Anda jualan, customer pun akan melihat Anda secara lebih sincere begitu, ya. Nah, dari saya, bagaimana caranya? Ini sebagai penutup ya, untuk bisa mempunyai unconditional love, ya kita harus praktekkan. Betul. Harus praktek, nggak bisa teori. Ya kalau teori itu kita nggak nangkep gitu, nggak nangkep perjuangannya di mana gitu. Jadi mulai hari ini, lihatlah orang lain itu sebagaimana Anda melihat diri Anda sendiri, gitu. Lihatlah orang lain sebagai melihat diri sendiri. Kemudian pastikan juga bahwa kalau orang lain bahagia, kita ikut bahagia nggak gitu. Gitu. Kebahagiaan itu adalah ketika kebahagiaan orang lain itu penting bagi Anda. Cinta itu adalah ketika kebahagiaan orang lain penting bagi Anda. Itu namanya cinta. Seringkali kita ketika orang lain bahagia, kita malah nelongso gitu. Itu namanya iri hati gitu. Ya. Jadi mulailah dari hal-hal yang sederhana di orang-orang terdekat kita dan gunakan kata kerja, Audrey. Gunakan kata kerja, pakailah kata me untuk hal apapun gitu. Sehingga cinta itu menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah cinta orang yang bertanggung jawab ketika dia menggunakan kata me, bukan menempatkan cinta dalam feeling, emosi, ya, atau kata sifat gitu. Gunakan kata kerja, lakukan untuk orang terdekat Anda. Dan nanti Anda akan tahu betapa besar perjuangan untuk bisa mencapai unconditional love itu. Tapi itulah yang namanya manusia. Kita belajar dari apa yang terjadi pada diri kita sehari-hari. Oke, baik, Saudara. Semoga insight ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita ya, bahwa ketika kita membagikan cinta ataupun membagikan kasih kepada orang-orang sekitar kita, bukan untuk apresiasi, bukan untuk sebuah tujuan yang besar, tetapi ya itu adalah misi hidup kita sebagai manusia. So, terima kasih Pak Arfan. Semoga hari ini bisa memberikan cinta dan kasih untuk orang-orang sekitar. Begitu juga small listeners. Jangan lupa ya untuk berbagi kasih dan cinta pagi hari ini. Dan kalau bisa sih konsisten gitu ya. Unconditional love. Dan pasti kita ketemu minggu depan ya Pak Arfan ya. Juga listeners. Selamat melanjutkan aktivitas. Kami pamit. Saya Audrey Joanna. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you want to be happy, be happy. Now, sampai jumpa.